Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mencoba membuat sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya saya membuat video yang mungkin agak serius terkait dengan sejarah ataupun beberapa fenomena, kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang channel YouTube apa saja yang saya tonton, terutama berkaitan dengan channel YouTube dalam negeri. Channel-channel yang saya tonton selain bisa menambah pengetahuan, juga bisa menjadi hiburan bagi saya secara pribadi. Dan siapa tahu ketika saya berbagi channel YouTube apa saja yang saya tonton juga bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan semua. Sebenarnya ada banyak sekali channel YouTube yang saya tonton, tapi dalam hal ini saya akan membagi dua kategori channel YouTube. Yang pertama, channel hiburan tentu saja, yang kedua terkait dengan channel edukasi. Untuk kategori channel hiburan tentu saja saya seringkali melihat Vindes. Menurut saya saat ini untuk kategori hiburan channel YouTube Vindes merupakan channel yang cukup unik. Duo Vincent and Desta ini menurut saya menjadi alternatif hiburan di samping komedian-komedian yang telah lama ada di Indonesia. Vincent and Desta menurut saya menjadi dua orang yang cukup kompak, cukup unik ketika mengeluarkan jokesnya, mengeluarkan humor-humornya, dan terasa apa adanya. Jadi kalau bisa diklasifikasikan humornya itu benar-benar anak tongkrongan gitu. Tetapi mungkin sebagai sebuah disclaimer di beberapa episode, channel ini tidak bisa kemudian dikonsumsi begitu saja oleh anak-anak tanpa didampingi oleh orang dewasa. Karena ada beberapa obrolan yang memang itu dikhususkan untuk orang-orang dewasa. Channel tersebut tidak hanya Vincent and Desta yang tampil yang sebagai tokohnya, tetapi juga ada beberapa komika-komika lain, serta ada beberapa event-event yang lain, yang itu kategorinya juga hiburan. Jadi menurut saya channel hiburan yang patut untuk ditonton dan memang seringkali saya tonton adalah Vindes ini. Selain Vindes juga sebenarnya masih banyak yang lain yang saya tonton ya, seperti channel-channel musik, Dewa 19, Slang, dan berbagai macam yang lain. Oke, kita menginjak ke kategori edukasi. Di kategori ini pun sebenarnya banyak sekali yang bisa kita tonton, terutama channel-channel dalam negeri, channel-channel Indonesia ya. Dari sekian banyak channel tersebut bisa menambah pengetahuan dan informasi baru bagi kita, serta juga menambah perspektif baru dalam pemikiran-pemikiran kita sebenarnya. Yang pertama yang sering saya tonton adalah channel milik Ferry Irwandi. Channel ini memiliki informasi terkait, lebih banyak sih sebenarnya, terkait dengan ekonomi sebenarnya. Selain itu, Ferry Irwandi ini juga seorang kreator yang mumpuni dan handal karena video-video yang ia buat kategorinya menurut saya cukup unik dan cukup baik. Jadi channel ini sebenarnya menggabungkan antara kedalaman informasi terutama terkait dengan ekonomi dan kelihayan Ferry Irwandi sendiri dalam membuat konten, membuat video-video yang sangat profesional. Ini channel benar-benar keren menurut saya. Channel lainnya soal edukasi, saya sering melihat Asisi Channel. Ini channel juga tak kalah menarik sebenarnya, karena berisikan sejarah atau peristiwa-peristiwa masa lampau di Indonesia, di Nusantara terutama. Terkait dengan misalnya keberadaan candi-candi yang ada di Indonesia. Channel ini sebenarnya benar-benar menambah pengetahuan, karena kita bisa melihat faktor-faktor sejarah dan bagaimana kehidupan masa lampau. Sejarahnya juga dipaparkan menggunakan sumber referensi yang jelas, sehingga kita bisa banyak belajar dari channel ini. Selain itu ada channel YouTube Kok Bisa, ini nama yang cukup unik. Selain unik, video-video yang ada di channel ini juga cukup ilustratif gitu. Kadang-kadang pun videonya durasinya cukup pendek sehingga memudahkan kita untuk memahami apa yang sedang dipaparkan oleh video tersebut. Ilustrasinya juga cukup mengasihkan. Cocok sebenarnya bagi anak-anak dan remaja yang sedang ingin menambah pengetahuan baru di luar lingkungan sekolah misalnya. Channel yang lain yang juga saya tonton, yang pertama Sepulang Sekolah. Ini juga cukup unik karena storytellingnya menurut saya cukup bagus dan cukup mudah dicerna oleh penonton. Ada juga dari sudut pandang lain storytelling, yaitu channel 1%. Ini bisa mengembangkan perspektif psikologi dalam kehidupan kita dan sangat membantu tentunya dalam konteks kehidupan yang sedang kita jalani. Ada juga channel yang lain yang sering saya tonton adalah Tangan Belang. Terutama dalam channel Tangan Belang ini yang sering saya tonton terkait dengan apa yang ia paparkan mengenai dunia perwayangan. Dan pembahasannya juga cukup mudah dimengerti karena juga videonya cukup sederhana. Meskipun kreator di balik
channel ini sebenarnya orang yang cukup punya pengalaman di dunia broadcasting sebenarnya. Channel lain adalah milik Erwin Winarno. Ini juga channel yang terkait dengan alam sebenarnya. Di channel ini kita akan dipaparkan mengenai satwa-satwa yang ada di alam. Jelas ini bisa menambah pengetahuan kita kalau memang kita suka dengan alam sebenarnya. Tetapi orang yang tidak suka dengan alam pun sebenarnya kalau melihat channel ini juga tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya satwa-satwa yang dilindungi dan berbagai macam varian-variannya begitu. Selain itu, channel edukasi lain adalah Guru Gembul. Ini juga cukup banyak diminati kalau saya lihat karena komentar ketika Guru Gembul ini bikin video, komentarnya juga banyak banget. Guru Gembul ini adalah seorang storyteller yang cukup baik karena menurut saya ia memaparkan berbagai kasus begitu ya, yang kemudian dan berpendapat mengenai kasus tersebut. Channel lain yang juga saya tonton ini mirip dengan Ferry Irwandi, itu channelnya Gamal. Jadi Gamal dan Ferry Irwandi sebenarnya mirip-mirip kalau kita mau perbandingkan ya. Juga ada channel milik Dr. Indrawan Nugroho. Ini perspektifnya juga lain karena perspektif ini terkait dengan ekonomi, tapi mungkin mungkin lebih dari konteks fenomenanya ya. Saya agak kurang mengerti kalau dunia ekonomi, tetapi apa yang dipaparkan oleh Dr. Indrawan Nugroho di channelnya itu menurut saya cukup mudah dipahami oleh awam seperti saya yang tidak bergelut di bidang ekonomi begitu. Selain itu kalau kita mau ngobrolin soal politik ya, saya seringkali nonton channel Pinter Politik. Channel ini seringkali memaparkan fenomena-fenomena politik di Indonesia dan juga beberapa tokoh-tokoh semacam biografi gitu ya yang dipaparkan oleh channel yang satu ini. Ya, channel-channel tersebut memang memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, tetapi saya sendiri memahami bahwa channel yang saya tonton tersebut tentu saja menambah pengetahuan dan informasi baru bagi saya. Nah, kalau kita mau searching sedikit gitu ya, banyak kok sebenarnya channel-channel yang bermanfaat bagi kita, yang informatif bagi kita di dunia YouTube ya. Dan itu ada di Indonesia. Itu yang banyak sekali yang bisa kita kaji, kita tonton dan kita konsumsi sebagai bagian dari penambahan informasi. Tentunya saya yakin kawan-kawan juga punya channel-channel favorit ya terkait dengan ini, entah itu edukasi, entah itu hiburan gitu. Kalau seandainya kawan-kawan punya channel favorit dan mau berbagi, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Sekian kawan-kawan, video singkat terkait beberapa channel yang sering saya tonton dan sering saya jadikan acuan untuk membuat video-video saya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat dan sampai jumpa.